Oke, Kacamata Patra kali ini jelas ngobrolnya bukan sama artis, bukan sama orang terkenal, tapi sama kawan siaran gua, Iya. Leo. Kita mau ngomong apa sih, Pat? Sesuai dengan judulnya, kan kalau menjelang pemilu, pilpres gitu, cerita 98 tuh keluar lagi. Terus dikait-kaitin deh tuh ya sama salah satu calon. Ya, Iya, sama iya. ya banyak lah yang terlibat. Iya. Nah, gue tuh cuman pengen tahu aja apa namanya, cerita dari cerita sih udah banyak ya, Iya. tapi cerita langsung dari Dari orang Cinanya gitu kan, peranakan Cina kan? ya Woi. kita konfirmasi dulu. Iya. Dari muka sudah jelas dong. Iya. Gue berangkat Cina, marga gue Liao. Lo Cina asli ya. 98 lo tinggal di mana? Wah, 98 itu traumatis sekali. Bahkan sampai sekarang, keluarga gua, keluarga orang tua gua, keluarga besar gua lah ya, setiap mau pemilu, kami nyetok perlengkapan sampai 3 bulan ke depan. Setiap pemilu. Iya, Jadi setiap pemilu. emang siap rusuh gitu. Betul. Jadi popok di rumah gua itu udah ampe 4 rak. Sekarang nih. Iya, sekarang. Emang lu ngerasa bakal rusuh sekarang? Gue sih santai, tapi orang tua gua dan keluarga besar gua sangat menyarankan itu. Oke, kita flashback 98 Iya. tuh berarti umur lu berapa gitu? 98, SMP. 10 tahun SD. Oh, SD. Udah mulai kelihatan lah ya. Heeh. Wah, itu menyeramkan banget, Pak. 98 lu tinggal di mana? 98 rumah gue di Roxy. Roxy banyak yang hancur berarti. Hancur. Rumah gue persis di belakang Roxy Mas, dan ada pusat perbelanjaan yang hancur banget saat itu. Topas sekarang jadi Roxy Square. Oh, itu habis sejarah ya? Menyeramkan. Yang paling menyeramkan karena papa gue itu nggak bisa keluar dari tokonya. Oh, dia jualan. Betul, papi gue kerja jaga toko di Jalan Hasyim Asari. Oh. Lu sebagai keturunan Cina bukan yang punya toko ya, jaga toko ya? Iya, karena gue Cina miskin. Ini gue takut ntar rasis lu. Enggak, ini karena Gue beneran. Ini beneran. Gue punya banyak ya, inilah sobat Gen, teman-teman ya. Ya. Cina itu terbagi 4. Cina itu terbagi 4. Terbagi Ada 4. lagi nih. Ini di Jakarta ya. Ya. Cina kaya itu di Glodok dan Kelapa Gading. Cina kaya. Iya, di Pala Naga dan Buntut Naga. Pala Naga tuh Glodok, buntutnya Kelapa Gading. Itu 98 rusuh juga gak sih? Wih, rusuh lah. Rusuh ya? Rusuh. Oke. Sedangkan Cina yang berjuang itu ada di Mangga Besar dan Kelapa Gading itu parternya kalau Cina daerah Pluit sebentar. Pluit tapi nggak terlalu perdagangannya nggak terlalu inilah. Yang berjuang berarti mana? Mangga Besar itu dekatnya si Glodok tuh, tapi itu yang berjuang. Oke. Kalau si Kelapa Gading ya situ pegangsaan. Oke. Ya kan, Cakung, Cilincing. Nah, dulu 98 tuh berarti yang paling hancur-hancuran di mana? Yang lu tahu? Roxy lu hancur. Wah, Roxy gua hancur. Apa Hancur. lu 98 tuh ngungsi nggak? Enggak. Justru karena mengerikan, papa gua tinggal di itunya tokonya ya, toko tempat dia bekerja itu berapa hari ya? Oh, dia nggak pulang? Nggak pulang. Lah kan itu gila, penuh. takut dibakar. Wih, tapi gimana Pak Teh? Kalau keluar digebukin. Oh, ada yang digebukin emang? Wah, banyak. Jadi cuman kelihatan muka sipit gitu. Iya, Digebukin digebukin. di daerah Roxy. Iya, menyeramkan loh. Ada yang mati nggak? Setahu lu? Mati tau gue nggak ada. Korban jiwa nggak ada ya? Tapi yang maaf nih ya, yang kena pukul sekarang jadi rada-rada Seperempat ya? ya kurang seperempat tuh ada. Oh gitu. Ada Berarti itu kena ada. bagian otak kali ya? Bener, serem loh. 98 serem. Apa sih dari bokap nyokap lu masih hidup kan? Masih. Banyak saksi mata yang masih hidup. Yang paling parah itu ada saudara jauh gua ya, cewek, diperkosa cuy. Di mana? Nah, dia tinggalnya di daerah Jembatan 3. Ini Jembatan 3 gua tuh cuman baca terus apa namanya, dengar ngobrol orang, diskusi orang korban 98 tuh selain toko-toko di Jara ada yang diperkosa. Iya, Jembatan Dan lu 3. kenal lu sepupu kenal jauh. sama salah satu korban yang Iya, diperkosa betul. tahun 98. Masih hidup sampai sekarang? Masih. Udah nikah berarti. Udah nih.
Harusnya sih udah ya, harusnya udah. Harusnya udah. Tapi setahu gue kayaknya bercerai ya. Kayaknya ya. Okay. Kayaknya itu harus cek lagi tuh. Nah 98 nih diperkosa di jembatan 3 tuh gimana maksudnya? Itu barbar banget di saat orang-orang ngejarah tuh diperkosa aja gitu. Oh enggak. Dia itu payahnya adalah dia mencoba pulang, tapi dia melewati gang-gang sempit. Terus Kena di sana dia. dia diperkosa alasannya karena emang kebetulan cewek aja atau karena ada faktor rasnya juga? Wah, itu gue nggak ngerti. Itu gue nggak ngerti, tapi dia jadi korban. Akhirnya isu itu jadi terus dikenang gitu di keluarga besar gue. Oke. Ya hati-hati, jadi setiap Lapor polisi nggak sih tapi kalau kayak gitu? Lapor. Keluarganya minta keadilan. Tapi nggak ada penyelesaian ya sekarang. Setahu lu? Iya, setahu gue. Iya, kurang ya. Ya emang banyak yang nggak selesai di 98. Kurang ya. Nah, traumatisnya tuh apa yang paling berasa dari bokap nyokap cerita yang lu dapat ya? Lu 10 tahun, lu ngapain berarti? Oh, dia gue inget, gue waktu SMP gue nonton dari Jalan Raya MT Haryono, gue ngeliat Cawang ya. Iya Cawang, kan banyak yang long march tuh banyak tuh di situ tuh long march mau ke Semanggi. Iya. Gelael, Tebet tuh udah orang balik bawa kardus tuh. Kalau gue, kalau gue udah banyak yang bawa kardus tuh, gue SMP nggak berani juga, gue cuma ngeliat dari atas jembatan penyeberangan gue. Wah gitu, itu gue. Nah, lu kan, Cina nih. Serem men. Iya kan, sampai semua toko tuh dinamain milik pribumi. Betul, rumah pun jadi milik pribumi, ya. Rumah lu juga? Betul. Rumah gue, waduh, kayak film koboi. Rumah kunci dari depan, minta tolong asisten rumah tangga yang pribumi untuk dipalang-palangin gitu loh. Palang-palangin kayu atau besi-besi bekas gitu. Jadi rumah gue mendadak jadi bunker, jadi benteng. Terus lu nggak keluar rumah berapa hari? Enggak, gue nggak keluar rumah 2 minggu ada ya. 2 minggu ada. Kelaparan kan, setiap hari makan nasi sama abon, nasi sama telur. Makanya setelah itu selalu setiap pemilu dan pilkada keluarga gue nyetok sampai 3 bulan. Karena ketakutan rusuh tuh masih ada. Banget. Lu cek dah, setiap mau pilkada. Ini keluarga lu doang apa banyak keluarga banyak Tionghoa yang ngerasain banyak trauma kayak gitu? Banyak. Teman-teman silakan cek ya pusat-pusat kelontong di arena pecinan. Misalnya gue sekarang tinggal di Mangga Besar. Hari-hari ya. Waduh, barangnya udah habis baru tanggal segini nih. Ini buat nyetok buat 17 April. Iya. Padahal kan gue 3 bulan paling santai, Pak. Tetangga gue, Tante Bong, ya kan Om Ahoy, buset, rumahnya udah kayak mau dagang warung, namanya. Bener. Ya true story. Tetangga gue sebelah kiri Om Ahoy, sebelah kanan gue Om Abong. Oke. Buat kayak warung, beras stok ada 10 karung. Oke. Pampers berapa bal? Wah, buset. Nyokap lu gimana waktu 98? Enggak di rumah. Di rumah. Berarti bokap lu tinggal di kantor, lu di rumah. Jadi enggak ketemu berapa hari? Bener. Kontak-kontakan lewat telepon ya? Bener, telepon. Iya, telepon rumah. Kenapa pulang nggak berani pakai masker gitu? Iya, setelah hari kedua ya, atau hari ketiga gitu yang pas bokap gue pulang, akhirnya pakai masker dan ditemani sama pegawai toko yang pribumi. Tokonya hancur gak? Hancur, abis bukan hancur lagi, abis. Toko apa sih? Toko mebel. Jadi mebel-mebel diambilin? Iya, abis. Boro diambil, dibakar, Pat. Oh, dibakar? Iya. Kan jadi mereka mau jarah. Tokonya pakai rolling door. Susah dong, karena seng gitu kan, besi kan, dibakar tokonya. Ini di Roxy ya? Iya, papi gue tinggal di belakang tokonya kira yang nginep. Gitu. Nah, abis kebakar berarti bokap lu nggak ada kerjaan no? Iya pastinya. Makanya gue masuk SMA negeri. Iya. Salah satu titik lo miskin di 98. Iya, bisa dibilang gitu. Kan kalau kayak ada beberapa orang-orang sukses gitu yang 98 tuh kabur ke Singapura. Kayak siapa, Mary Riana, terus balik-balik sukses gitu. Tante gue cabut ke Cina. Tante gue nih beneran, ada yang cabut ke Cina. Karena dia juga mampu. Kalau yang kayak gue ya, gue nggak bilang keluarga gue gimana sih, cuman emang kurang mampu. Ya nggak ada budget lah saat itu, jadi nggak pulang ke Cina. Nah, tapi ini yang masih gue tanya. Jadi masih banyak orang
apa ya? Gue nggak mau bilang. Lu kan ya gimana ya? Ntar gue Apa sih? salah lagi. Belum sih. Banyak lu dan keluarga lu Heeh. dan lingkungan lu sekitar rumah Iya, lu iya. yang memang masih ada keturunan Tionghoa. Iya. Nah, itu gua, biar nggak salah tuh Iya, ngomong iya. itu. Jadi masih banyak yang merasa kalau kerusuhan itu mungkin terulang lagi. Pastinya. Lu masih ada gambaran gak sih situasi 98 itu apa yang lu rasain? Rame sekali orang, Hah? penjarahan. Umur 10 tahun tuh udah ketakutan gak sih? Udah takut lah. Oh, banyak orang asing soalnya di daerah gue. Banyak orang sih maksudnya gimana? Banyak orang bukan tetangga nih. Ini Oh, orang tiba-tiba siapa? ada kan? di lingkungan rumah aja. Sambil bawa-bawa barang-barang ngejarah. Oh, terus ada yang teriak-teriak, yang paling ngeri tuh karena teriakan. Cina, bakar, jarak. Waduh, ngeri kan? Sebagai anak kecil kan? Ngeri lu saat itu. Ngeri. Terus lu tiba-tiba nyesel jadi warga ada turunan Cinanya? Iya benar. Iya. Saat itu ngeri soalnya. Rumah sambitin batu tuh, ada juga. Rumah lu. Rumah gue untung depannya pohon cincau dulu. Jadi mau disambit batu agak ada tembusannya gitu, agak ada covernya. Yang nimpuk siapa? Orang-orang. Nggak tahu itu siapa, Pat, bener. Kan gue di dalam rumah kan ketakutan. Yang paling parah depan rumah gue, rumahnya Om Asyang. Wah, sambitin batu karena rumahnya bagus, Pat. Wah, hancur, kaca-kaca hancur. Wah, hancur bener. Ada korban jiwa gak sih? Yang lu tahu? Di lingkungan gue nggak ada. Lingkungan nggak ada. Di lingkungan gue nggak ada. Lingkungan gue paling parah itu deh, si Om. Gangnya yang paling pojok Roxy, jadi dia deket banget sama Roxy Mas. Sampai sekarang agak jadi rada-rada gitu. Jadi ya kebentur kali palanya ya. Jadi gimana, dia lupa ingatan? Betul, lupa dan apa sih bilangnya? Maaf kayak orang berkebutuhan khusus gitu. Oh, Maaf. kebetulan di studio kita juga ada satu penyiar yang dia keturunan Cina. Olga sini, Olga. Olga sini, Olga. Halo. Gue lagi ngomong 98. Halo. Lu duduk sini. Oh iya. Maaf ganggu. Gue nggak tahu keluarganya Leo doang yang ada trauma atau keluarga lu juga. Tapi lu mah 98 belum lahir ya? Udah 2 tahun. nggak ngerti tapi kan. Gue malah pindah ke Jakarta waktu itu, Kak. Kan gue dari Surabaya. Terus Oh. Mei 98 malah pindah ke Jakarta. Kenapa lu malah Bokap aku pindah kerjaan. pas kerusuhan baru pindah? Iya. Mei, bener-bener Mei. Ngeri amat dong. Jadi dari Surabaya itu bawa gula. Apa sih? Kenapa bawa gula? Oh, nyetok. Nyetok, kalau nggak susu bayi gitu-gitu dulu tuh Nih, nyetok. kalau si keluarganya Leo Hmm? sampai sekarang saking traumanya tiap pemilu Hah? itu nyetok bahan baku untuk 3 bulan nggak keluar rumah. Oh, enggak deh kayaknya karena kan nggak kelihatan Chinese juga kan. Oh, Jadi kita masih aman gitu loh. Lu lebih ada ini ya. Oh, lu nggak Iya, lu nggak iya sesipit kan? Leo Nggak ya. kelihatan kan. Terus juga kita ngebaur sama warga banget gitu loh. Maksudnya Iya. ke tetangga kita bisa ngomong bahasa Jawa juga. Jadi kayak Karena lu tinggalnya di daerah yang tidak mayoritas. iya. Kalau Leo Mangga Besar soalnya. Itu iya. Roxy. Roxy. Aku Udah di Jaktim. Jaktim. Tapi keluarga lu aman. Aman. 98. Aman. Ada ketraumaan nggak? Enggak sih. Oh, jadi tidak semua warga keturunan Tionghoa mengalami trauma 98. Lu nggak tahu kali bokap lu? Enggak segitunya, Kalau Kak. cerita Kita semua mukanya kayak gini soalnya. Jadi enggak. Iya, maksudnya di 98 nggak ada ketakutan apa-apa bokap lu. Sampai sekarang kita nggak nyokap. pernah dikejar masa juga gitu loh. Kayak dianggapnya kayak orang pribumi aja. Oh, Gitu. lu berbaur karena lu tidak. Iya sih. Pertama nggak kelihatan. Gua aja nggak tahu tadinya lu Iya kan? ada keturunan. Terus juga kita tuh emang ya sama tetangga ya gitu aja membaur baik. pakai bahasa Jawa gitu. Silakan, terima kasih. Diusir ya? Iya. Mantap. Le, sini lagi, Le. Iya. Gue mau nanya Leo lagi. 98 Cina lagi. iya sih, coba lihat perbandingan tadi yang cewek Olga sama Leo. Iya sih, kalau lu ketahuan. Iya, Kalau Olga tuh masih ada Manado nih gitu. Oh iya. Iya. Iya, gue selalu ngeliat muka gue. Iya, dari Selama ini gue kira gue mirip Manado, enggak juga ya. Ya, gimana ya? Satu lagi. Iya. Apa namanya? Yang Gereja gue hancur. kok gereja juga? Emang gereja ada yang hancur? Itu juga hancur. Gereja Katolik Bunda Hati Kudus di jalan Jadi dekat. ada yang gereja tuh ada yang, gue kira mall-mall doang yang dihancurin sama gereja, protokol. men. Jadi
kalau teman-teman masih berkesempatan datang ya ke gereja Bunda Hati Kudus di Jalan Hasimasari dekat halte Transjakarta Pusat Harmoni, itu lantai atapnya itu masih ada tuh sisa kerusuhan, disisain untuk mengenang. Atapnya hitam-hitam gitu kebakar. Daerah Harmoni. Masih ada tuh atapnya. Jadi kan gereja gue tuh kayu-kayu gitu ya arsitekturnya. Atas itu hitam-hitam. Masih tuh ada. Iya. Iya. Terus lu nggak punya kakak ya? Kakak nggak ada, gue anak sulung. Oh, lu paling tua. Lu nggak pas hari kerusuhan lu emang nggak keluar rumah aja pokoknya? Iya. Gue sempat keluar, terus ditarik-tarikin sama keluarga gue. Gue lagi main itu, Pat. Berapa lama hilang sampai normal lagi, Le? Kan tuh Mei 98 tuh. Sampai normal bersosialisasi sama orang sekitar tuh. Tapi orang sekitar lu berarti pada lingkungan lu ketakutan semua ya? Iya dong. Tahu. Sebulan itu udah berani keluar, tapi masih was-was dan curiga gitu. Ada apa nggak, main nggak boleh jauh-jauh. Sekolah libur. Karena kerusuhan itu sebulan ya. Libur ya. Takut banget. Keadaannya hancur banget saat itu. Sekolah gue juga Tarsisius 1 ya, berantakan. Dulu SD masih di Bintang Kejora. Setelah kerusuhan tutup sekolahnya. Hah? Iya. Ada sekolah yang tutup? Iya. Karena nggak ada yang balik ke sekolah kali? Ya sama fasilitasnya juga mungkin mereka susah untuk renov lagi. Oh, sekolah ada yang hancur juga? Hancur lah. Sekolah Katolik kan itu. Oh. Sekolah Katolik itu. Gue baru tahu ada sekolah sama gereja yang hancur juga 98. Ada. Oh, iya. Gitu, Pak. Baiklah. Serem, Pak. Sedih ya? Sedih jadi Cina ya. Waduh, bener loh. Gue tadi mau ke arah sana sih, cuma gue nggak berani ngomong ya. Nggak apa-apa lo yang ngomong. Sedih loh. Gue sebagai margaliau ya, balik ke Cina Selatan, kurang di aku. Di sini dianggap kaya. Dianggap kaya. Iya, dianggap kaya loh. Iya. Bener loh. Jadi waduh, gimana nih? Ya ginilah hidupnya. Ya, nasib jadi kata orang minoritas. Iya benar. Iya. Mana gue lebih minoritas dari Pak Ahok, tau Pat? Bener, Ahok mah Protestan. Dia ada 7% di Indonesia. Gue Katolik 3,5%, bray. Iya. Gue kalau salah ngomong, yang backup gue cuman separohnya Pak Ahok, bray. Pasti hilang gue. Bener, ini gue ngomong data ya. Iya. Gue ngomong data loh. Iya, Gue udah Cina, Katolik lagi. Iya. Lebih minor. Iya. Tapi kan secara ekonomi lu harusnya lu yang menguasai, Le. Iya, ras gue banyak yang menguasai, kecuali gue. Ini sebelum disu kemana-mana, oke. Iya, berat ya. Buat ada nggak? Ini terakhir, ada nggak lingkungan lu sekitar lu yang sampai sekarang jadi parno banget gara-gara 98? Lu sama yang saudara jauh lu yang korban pemerkosaan udah nggak pernah ketemu lagi? Ketemu. Oh, ketemu. Cuman ya di hari-hari besar Imlek. Iya, dia berkegiatan normal atau normal? Oh, normal. Berarti dia udah sedikit nggak tahu dia sih. Sudah tahu ya. Udah, maksudnya dia berkegiatan udah normal. Mungkin kelihatan sudah coba ngelupain kejadian itu. Ya? Dia sudah mengikhlaskan lah ya. Tapi kalau ditanya ya masih inget ya, pastilah. Lu pernah dengar ceritanya nggak sih? Di Jembatan 3 sama berapa orang gitu-gitu? Belum berani gue. Oh, belum berani karena saudara jauh. Tapi ya suatu hari kalau ada waktunya momennya pas, enak kali ya tanya gitu. Oke deh. Ya kan karena dia belajar mengikhlaskan berat kan, stres itu. Oke. Baiklah, Le. Yalah. Mudah-mudahan tidak ada kerusuhan lagi. Pinjam duit tuh. Ya. Gue mau nyetok 3 bulan nih, Bre. Pampers. Kan enggak rusuh. Kalau rusuh lu ke rumah gua aja. Oh iya bener ya. Iya kan? 3 Gue bulan. ke rumah lu nih, mampus. Enggak, udah hilang gue. Enggak, kalau kira-kira ada kerusuhan lu ke rumah gua, lu bilang saudara gua. Oh iya. Ntar gua bilang enggak ini saudara gua dari mana? Dari Palembang. Gitu. Benar. Percaya paling orang-orang. Benar. Ya gue keluar dari Mabes sih nggak bisa ya. Mabes Cina semua. Kan istri lu Batak. Oh iya itu doang sih. Nyaru. Lu pakai helm full face. Benar. Anak gua Cina sama aja. Ya pakai helm full face juga. Oh, iya. Dong, gimana sih? Gua nikah sama Batak, anak gua Cina semuanya. Anak gua semoga nggak merasakan yang sama ya nanti. 98 ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Oke deh.